Ah, oke, kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum semua teman-teman, selamat datang. Ini terima kasih yang udah datang. Jadi hari ini kita mau belajar tentang gimana jadi freelance programmer gitu. Jadi sedikit tentang pembicara kita kali ini, namanya Nafis Lutfi. Saya manggilnya Kak Lutfi gitu ya. Dulu kita pernah satu kantor, jadi Mas Lutfi ini adalah mentor saya, senior saya dulu, dia sekaligus jadi mentor sebenarnya. Nah, beliau yang mengantarkan saya dari junior programmer jadi senior gitu. Jadi sampai sekarang saya banyak belajar dari beliau dan saya pengen ngajak teman-teman untuk juga belajar bareng sama beliau karena beliau ini tinggalnya di Kalimantan dan sudah berapa tahun ya, mungkin ada 10 tahun nggak Kak jadi freelance programmer? 9 Mas Kasih. 9 tahun lah sebenarnya. Jadi sudah bekerja dengan perusahaan dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi pengalaman beliau sungguh luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa harapan saya ini yang pengen jadi freelance nih setelah join meeting ini ntar bisa dapat kerjaan freelance pertamanya. Dan Mas Lutfi bakal ngajarin kita semua gimana step by step belajar dan nanti apapun keresahan atau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan kita bakal bantu untuk jawab nanti, mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman yang ingin belajar jadi freelance programmer. Oke, mungkin cukup segitu dari pembukaan dari saya. Mungkin saya serahkan waktu dan tempat pada Kak Lutfi untuk menyampaikan materinya kepada kita hari ini. Thank you. Oke, terima kasih Mas Rosid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Alhamdulillah, makasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sharing-sharing ini ke teman-teman, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita bakal dapat manfaat dari apa yang akan kita bahas nanti. Oke, ini judulnya gimana caranya jadi freelancer ya. Tapi saya agak bingung nanti gimana materinya gitu ya. Jadi sempat saya cari-cari kira-kira materi apa nih yang cocok. Cara yang dimaksud itu apakah cara memulai atau misalkan cara marketing supaya dapat project itu gimana caranya, atau gimana caranya memulai kalau misalkan kita dapat tawaran project, atau gimana caranya bertahan gitu ya sebagai freelancer supaya kita tahan lama dan tetap di kerjaan freelance. Akhirnya saya dapat keputusan ambil topik yang ini. Sebentar saya share screen ya teman-teman. Oke. Nah, kita akan bahas insya Allah malam ini tentang share screen. Oke, nah kita akan bahas tentang metode budgeting project freelance. Nah, mungkin ini agak spesifik ya ke gimana caranya supaya kita bisa bikin penawaran, yang penawaran itu cukup bermanfaat untuk menyelamatkan kita dari kerjaan-kerjaan tambahan yang nggak bisa dicas ke klien gitu. Nah, ya ini topik yang saya pilih akhirnya metode budgeting untuk project freelance. Oke teman-teman, ini saya matikan kamera dulu ya. Oke, ini saya mulai. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan melihat contoh proposal pengajuan budget penawaran. Nah, nanti ada 2 contoh, yang satu yang biasa saya terapkan, yang satu lagi yang kurang saya rekomendasikan ke teman-teman. Jadi jangan bikin budget penawaran seperti itu. Yang kedua, kita akan bahas seperti apa persiapan ketika membuat penawaran. Jadi sebelum bikin penawaran tuh apa dulu step by step yang harus kita lakukan biar penawarannya itu efektif gitu ya. Selanjutnya kita akan diskusikan pertimbangan apa aja dan proses membuat penawaran itu seperti apa.
Dan terakhir kita bicara benefit dan konsekuensinya. Nah, dengan metode atau proses pembuatan penawaran seperti ini, kita akan punya benefit dan konsekuensi dari sisi klien dan dari sisi kita sendiri sebagai freelancer. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nafis Lutfi. Saya biasa dipanggil Nafis ya, atau kalau Mas Rosid biasanya panggil saya Lutfi karena udah familiar dengan sebutan saya di kantor waktu bareng sama beliau. Saya seorang freelancer web developer. Saya alhamdulillah full time sejak tahun 2014. Ada sih beberapa kali saya masuk kerja di perusahaan gitu, tapi ternyata lebih betah jadi freelancer gitu. Saya tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jadi selisih 1 jam sama teman-teman sekarang. Nah, ini ada beberapa link profil saya, ada GitHub, blog, Telegram. Ini kalau mau diskusi ngobrol sama saya nih, sama Facebook nih. Saya biasa sharing-sharing tentang artikel atau ada satu produk yang misalkan saya luncurkan itu di Facebook biasanya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai, sebelum mulai masuk ke pembahasan utama yaitu gimana cara budgeting, kita mau ngobrolin dulu beberapa karakteristik klien proyek freelance yang saya temui, terutama di Indonesia ya teman-teman. Di Indonesia. Jadi yang pertama, pada saat kita bikin penawaran dan klien menerima penawaran yang penawaran kontrak dari kita, penawaran proyek dari kita, itu biasanya ada beberapa respons yang kita dapatkan dari klien. Pertama, mereka bilang gini, saya butuh sistem sederhana aja, tapi kok mahal banget harganya gitu. Nah, setelah dia lihat penawaran kita ya, dianggap mahal. Sementara mereka bilang butuhnya sederhana aja. Dan yang kedua, saya sama freelancer lain harganya nggak sekian, tapi kok sama Anda harganya segini, mahal banget misalnya gitu. Jadi dibandingin nih antara kita sama freelancer lain yang udah pernah ngobrol sama beliau. Nah, ini yang kita alami, mungkin beberapa teman juga yang pernah freelance mengalami juga pada saat kita bikin penawaran. Nah, terus ada lagi kasus lain nih, ketika kita merasa proyek itu udah hampir selesai. Jadi udah dikerjain, proyek udah jalan gitu ya, udah hampir selesai, tapi klien masih minta ini itu, nggak habis-habis. Jadi misalnya Mas tambahin ini, Mas tambahin ini, Mbak tambahin ini, dan seperti itulah. Mungkin teman-teman yang pernah freelance juga ngalamin seperti ini. Atau seperti ini, klien minta tambahan kecil-kecil tapi banyak, sehingga makan waktu kita tuh. Jadi misalkan harusnya kerjaan tuh selesai 3 bulan atau 2 bulan, ternyata nambah seminggu, tambah 3 minggu, atau tambah sebulan gitu. Jadi banyak permintaannya tambahan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita mencegahnya supaya dua hal yang tadi itu nggak kejadian lagi. Nah, jawabannya adalah tergantung gimana cara kita membuat penawaran proyek. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman nih gimana caranya bikin supaya dua hal yang tadi itu kita bisa cegah. Oke, pertama kita langsung ke contohnya ya. Saya akan nunjukin satu contoh format penawaran yang biasa saya ajukan ketika ada klien baru gitu. Ada proyek baru untuk klien. Saya bukakan. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini format PDF. Ini bentuk pengajuan yang biasa saya bikinkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada list item kerjaannya. Jadi pertama di atas tuh halaman depan ya, kayak proposal proposal, kita bikin proposal ya gitu. Terus kemudian ada daftar isinya. Di sini nanti ada daftar fitur atau daftar item yang kita kerjain gitu 1 sampai 17. Kemudian di bagian sini ada selanjutnya ada pengajuan biayanya. Jadi setelah kita menjabarkan item-item yang kita mau kerjain itu, di sini kita bikin pengajuan biaya. Nah, setelah itu ada rencana pekerjaan dan seterusnya. Jadi kita coba lihat satu-satu ya. Kita lihat isinya. Ntar ini kelihatan nggak ya tulisannya? Saya besarkan sedikit ya. Iya, kelihatan jelas Pak. Oke. Nah, ini contoh kasus, ada saya tahun 2017 ini bikin penawaran ini, bentuknya
ada satu calon klien waktu itu, beliau minta bikinkan sistem untuk rental produk atau barang. Nah, jadi setelah diskusi dengan beliau, muncullah beberapa item kerjaan yang saya pikir akan dibuat gitu, akan dikerjakan pada proyek tersebut. Jadi pertama desain header footernya, ini bagian halaman depan ya. Kemudian ada katalog produknya. Ini saya salah ya ngasih apa namanya kategori front end. Ini harusnya halaman depan atau halaman publik. Jadi yang facingnya ke pelanggan gitu. Jadi ada halaman single produk, kemudian registrasi member. Kalau kita lihat sini ya ada reservasi, karena mereka kan butuh apa namanya reservasi untuk apa namanya nyewa barang gitu. Kemudian ada check out, ada konfirmasi pembayaran di bagian depan, maksudnya bagian halaman ke publiknya. Kemudian ada lagi teman-teman di belakang itu ada halaman member, ada pengelolaan order. Ini back end ini maksudnya salah ya, saya harusnya nih bikinnya halaman admin nih maksudnya, bukan back end. Ada pengelolaan produk dan seterusnya. Jadi ada 17 item kerjaan nih yang harus dikerjakan hasil dari diskusi dengan klien gitu. Nah, kemudian dari situ ini kan baru item kerjaannya dijelasin. Jadi setiap item ini ada fitur apa aja. Jadi backup restore database itu ada fitur ini, dan di atas juga seperti itu. Nah, nanti ini saya bisa share insya Allah ininya, contoh ini biar teman-teman bisa lebih detail. Nah, kemudian ada pengajuan biaya nih teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi setiap item kerjaan, desain header footer itu berapa, kemudian katalog produk berapa, display single produk berapa, dan seterusnya. Ada 17 item tadi, masing-masing ada harganya teman-teman. Jadi kayak ini misalnya harganya 400.000, terus katalog produk 1 juta misalnya gitu. Jadi setiap item ini nanti harganya beda-beda. Nah, ini salah satu manfaatnya apa teman-teman, supaya nanti si klien bisa tahu setiap item ini beda-beda gitu, tingkat kesulitan pengerjaannya. Ada yang kerjanya susah itu harganya segini misalnya. Ada yang ringan aja, formulir check out misalnya harganya segini. Kemudian ada yang pengeluaran order nih, ini susah misalnya kerjaannya itu lebih mahal kayak gitu. Nanti setiap item ini udah ditotal semuanya dapat harga totalnya. Nah, itu kira-kira apa namanya secara umum bentuknya. Kemudian nanti kita akan coba bahas gimana caranya menentukan harganya satu persatu ya. Jadi setelah ini kita coba setelah lihat contoh ini kita akan coba bahas gimana cara menemukan harganya masing-masing. Terus di sini ada informasi tambahan. Waktu pengerjaan juga kita tuliskan di sini di penawaran. Jadi klien akan tahu seberapa lama sih target waktu kita kalau kita mulai ngerjakan sampai selesainya. Ini tahap pembangunannya, tahap pembayaran. Kemudian nih kalau ada perubahan nih, kita catat di sini nih. Kalau selama masa pembangunan terdapat perubahan kebijakan terhadap item kerjaan dan seterusnya, maka perubahan tersebut kami akomodir dengan pertimbangan berikut nih. Jadi ada perubahan biaya development, kemungkinan atau penyesuaian lama waktu pengerjaan. Nah, ini harus dicatat teman-teman supaya klien tahu nanti kalau misalkan mereka minta di luar dari item kerjaan ini, maka dua hal tadi yang mungkin terjadi, bisa kita ada perubahan biaya atau nambah waktu kayak gitu. Kemudian kita juga sebutkan ada masa garansi, ini masa garansi 3 bulan dan seterusnya. Oke. Oke, ini contohnya ya. Selanjutnya cuma profil aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide. Nah, ini. Oke, dari contoh penawaran format penawaran tadi kita akan menemukan pertama ada rincian fitur yang akan dikembangkan. Jadi nanti teman-teman si klien akan tahu fitur apa aja sih yang akan didapatkannya dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi misalkan kita tadi ngajukan 9 juta. Nah, dari 9 juta itu nanti si klien itu bakal dapat fitur apa aja gitu di sistemnya. Kemudian selanjutnya ada pengajuan biaya dengan rincian harga yang berbeda setiap fitur. Nah, itu supaya klien tahu setiap item kerjaan ini beda-beda tingkat kesulitannya teman-teman. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang sebentar ngerjainnya, ada yang lama ngerjainnya. Nah, itu dilihat dari harga yang berbeda setiap fitur yang dikerjakan. Nah, selanjutnya juga kita akan ngasih lihat di situ rencana pengerjaannya tadi berapa lama, terus kemudian tahapannya seperti apa, sama ketentuan kerjanya. Terus
ada masalah garansi di situ. Nah, masalah garansi ini penting teman-teman dikasih statement di penawaran, karena kita menghindari pada saat nanti kerjaan ini udah beres lama gitu. Tapi klien tetap minta ke kita untuk entah perbaikan atau apa yang sebetulnya udah lama gitu, kerjanya udah sekian tahun, ternyata ada error, terus kemudian mereka minta perbaikan dengan gratis gitu. Nah, jadi dengan menentukan masa garansi ini kita bisa ngecas ke klien. Misalnya setelah sekian tahun ada kerusakan, kita akan ngasih perbaikan, tapi dicas case by case misalnya seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi yang penting kita kasih tahu masa garansinya kita berapa bulan. Kemudian ketentuan source code dan kode program. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan ya. Jadi di format penawaran yang saya kasih lihat tadi itu nggak ada ketentuan source code. Tapi kalau sekarang tuh saya kasih ada ketentuannya. Ini contoh lain ya. Contoh yang sama, tapi cuman saya kosongkan ini draftnya. Jadi pakai titik-titik seperti ini. Jadi di poin terakhir itu ada source code. Source code ini kode program aplikasi dan database diserahkan kepada klien setelah pengerjaan proyek selesai. Nah, ini cukup penting teman-teman saya sampaikan, karena source code ini kalau misalkan kita serahkan ke klien pada saat kerjaannya selesai, itu nanti membebaskan klien supaya dia nggak harus ke kita pada saat ada butuh misalnya improvement atau atau maintenance gitu. Jadi mereka nggak terikat sama kita. Mereka boleh nunjuk programmer lain, boleh mereka punya tim internal IT sendiri untuk ngurusin kayak gitu. Itu kenapa kok ini saya serahkan, karena teman-teman pada saat biasanya pada saat ngerjain sesuatu terus kemudian kerjanya selesai. Nah, setelah itu kan yang namanya freelancer kita udah pindah tuh ke project lain yang mungkin nilai projectnya itu lebih besar dan lebih butuh banyak waktu kita ngerjain di situ. Nah, pada saat itu kalau misalkan klien balik ke kita untuk minta improvement atau apa, kita nggak bisa, nah mereka masih bisa nunjuk orang lain gitu teman-teman. Nggak harus ke kita, nggak harus nungguin kita. Soalnya kalau nungguin kita ini bukan mental juga, kita harus beresin kerjaan yang sekarang dulu, atau misalkan ngerjain paralel, nah itu bakal susah tuh teman-teman. Nanti ini saya share juga ya, karena yang bagian 6 ini ketinggalan di contoh dokumen yang di awal tadi. Baik, kita lanjut. Itu tentang source code. Nah, selanjutnya ada contoh sebagai perbandingan, contoh bentuk penawaran yang lain ya. Saya coba kasih lihat. Nah, ini tulisannya memang aslinya memang buram ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kebaca nih. Jadi ini contoh contoh format penawaran yang dibuat oleh teman saya yang kebetulan dia juga bukan freelancer tapi dia punya perusahaan gitu, agensi. Jadi punya jasa website berupa perusahaan. Nah, dia bentuk penawaran seperti ini. Jadi ketika bikin penawaran dia merincikannya seperti ini tuh. Perancangan dan analisa sistem tuh sekian, kemudian perancangan database sekian, pembuatan API dan front-end website sekian, terus kemudian ada sedikit rincian item kerjaannya, piutang tidak termasuk, dan terusnya. Kemudian ada ini, jadi bentuknya seperti ini gitu, dan totalnya sekian. Nah, kalau misalkan dari kacamata pelanggan ya teman-teman, dari calon customer, mereka masih bertanya-tanya nih, saya ngapain bayar perancangan analisa sistem, saya ngapain bayar perancangan database, itu kan urusan teknikal yang semestinya saya nggak perlu tahu gitu. Yang dia fokuskan itu cuma di sini teman-teman, di angka 15 juta ini. Di angka 15 juta ini dia melihat, oh item yang saya dapat apa, kok cuma 4 sih yang saya dapat, sementara yang saya perlukan tuh banyak gitu. Nah, kalau bentuk penawaran seperti ini teman-teman, itu saya sebutnya itu kayak penawaran gelondongan. Jadi seolah-olah kita bikinkan bapak website nilainya 19 juta, seolah-olah ya nggak ada skop kerja yang jelas gitu. Kita bakal bikin apa aja, hanya sebatas item-item ini, dan itu masih terlalu general gitu teman-teman, untuk kurang detail. Jadi kalau bentuk penawaran seperti ini nanti di akhir itu nggak ada skop yang jelas kapan kerjaan ini selesai. Jadi checklistnya nggak ada.
kalau ketika item ini selesai, oh ternyata ada tambahan lagi dari klien. Nah ini susah, dengan bentuk penawaran seperti ini akan susah buat kita untuk minta tambahan biaya, karena istilahnya ya gelondongan seperti ini bentuknya gitu. Nanti kita tunjukin ya perbedaan benefit format yang pertama saya tunjukin tadi dengan yang seperti ini. Oke, kita sekarang lanjut dulu. Oke, benefit penawaran dengan rincian fitur yang pertama saya tunjukin tadi. Pertama, scope kita tuh lebih jelas. Jadi kita tuh mau ngerjain apa, item kerjaannya apa, terus fitur yang mau dikembangin itu apa tuh jelas, karena udah berupa item-item dengan harga masing-masing gitu. Yang kedua, klien bisa melihat fitur apa aja yang didapatkannya. Jadi misalkan dia udah ngeluarin budget sekian, nanti dia dapat apa nih di dalam sistemnya itu udah jelas, karena kita udah merincikan fitur apa yang akan kita bikin. Terus yang ketiga, klien juga dapat melihat tingkat kesulitan tiap fitur. Nah, karena tadi setiap item kerjaan tuh harganya beda-beda kan. Ada yang 200.000, ada yang 400.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Di situ klien bisa dengan mudah mengidentifikasi, oh ini kayaknya 1,5 juta, berarti ini paling susah nih misalnya kerjaannya. Terus kemudian ada yang 200.000, oh ini paling gampang, mestinya paling cepat nih. Jadi dari situ klien juga bisa lebih mudah menerima pada saat kita bilang, oh ini Pak, ini ternyata kesulitannya lebih tinggi gitu. Dari situ udah kelihatan dari item kerjaan yang harganya berbeda-beda. Lanjut, nah jika ada permintaan di luar dari kesepakatan, kita bisa bikin penawaran atau kesepakatan baru. Nah seperti tadi teman-teman, karena skop kerjanya udah jelas, kita mau ngerjain 17 item 1-17, kalau ada hal-hal yang diminta di luar dari kesepakatan awal itu, kita bisa dengan mudah bilang, Pak ini kita belum omongin nih di awal, di penawaran belum ada, apa Bapak bersedia kalau misalkan ini kita bikinkan tapi kita butuh tambahan biaya misalnya kayak gitu. Nah itu lebih mudah teman-teman daripada bentuknya yang gelondongan seperti tadi itu, item kerjaannya itu kurang spesifik gitu. Nah dengan skop kerja yang jelas itu kita akan lebih mudah bikin kesepakatan baru kalau misalkan memang permintaannya udah di luar dari hal yang sudah kita tawarkan. Tuh. Nah selanjutnya klien juga tahu ada masa garansi. Nah ini yang sempat kita singgung tadi. Jadi misalnya kita garansi 3-4 bulan misalnya, maksimal 4 bulan. Itu biasanya teman-teman pada saat sistem itu selesai dipakai, selesai di develop, itu bisa jadi klien itu lama baru pakai gitu. Kadang sebulan dulu baru dipakai, dan selama dipakai itu klien itu bakal mencoba input sistem itu dengan semaunya mereka gitu. Jadi misalkan yang harusnya diinput tanggal itu diinput dengan angka, dengan teks biasa misalnya kayak gitu. Dan macam-macam lah kejadiannya. Dan pada masa garansi inilah kita memperbaiki pada saat ada fitur-fitur yang rusak. Jadi misalkan selama 4 bulan itu rasanya udah cukup banget kalau sistem kita tuh dicoba secara keseluruhan oleh klien sampai operasional. Jadi dari situ tinggal si kliennya nih apakah masa garansi ini mau diterusin jadi maintenance yang bentuknya misalkan bayar per bulan ke kita, atau bisa jadi misalkan mereka tetap lapor ke kita tapi pada saat setiap ada perbaikan di luar dari masa garansi kita ngecas case by case seperti itu juga bisa. Jadi lebih fleksibel, yang penting klien tahu ada masa garansinya yang kita secara gratis memperbaiki sistem yang mereka punya gitu. Lanjutnya klien juga tahu bahwa kode program itu akan diserahkan ke mereka. Nah, seperti yang kita bahas tadi teman-teman, pada saat kode program ini diserahkan ke mereka, mereka jadi lebih fleksibel gitu. Kalau misalkan kita nggak kita nggak available untuk ngerjain sesuatu yang mereka minta, entah perbaikan atau misalkan mereka butuh improvement atau perubahan kebijakan di internal perusahaan mereka yang harus diadopsi ke dalam sistem. Nah itu mereka tinggal nunjuk orang lain atau bisa menunjuk orang lain, atau kita bisa merekomendasikan teman-teman yang lain untuk lanjut ngerjain gitu. Karena teman-teman seperti yang saya bilang tadi, kadang ada klien itu misalkan kita udah bikinin sekian tahun kemudian mereka baru ngubungin ke kita gitu, misalkan minta improvement. Pada saat itu kita udah ngerjain sesuatu yang lebih besar, atau misalkan kita lagi kerja di perusahaan dengan dengan
nilai uang yang lebih bagus misalnya seperti itu. Nah itu jadinya si klien nggak terikat sama kita gitu. Akhirnya kita udah nggak ada beban mental lagi untuk harus memaintain atau mengimprove kode apa namanya project yang udah lama. Mereka bisa nunjuk orang lain gitu untuk nerusin. Nah itu, nah sekarang kita bahas cara bikin format penawaran yang seperti tadi. Ini sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, yang pengen nanya nggak apa, langsung aja. Silakan. Ya Mas Syafii, silakan. Ya, halo Mas. Ya. Salam kenal Mas Nafis. Ya, Ini mungkin aku ada 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertama, jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyusun proposal penawaran? Kemudian apakah penawaran yang diajukan itu pernah direject sama klien? Oke. Terus yang kedua adalah cara pembayaran, mekanisme pembayaran yang biasa di Mas Lutfi gunakan. Ya itu dulu sih Mas pertanyaannya. Oke, ini langsung saya jawab ya. Ya. Oke. Oke, pertama berapa lama bikin penawaran? Itu biasanya Mas ketika setelah interview dengan klien gitu ya. Biasanya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu Mas bikin penawaran itu. Karena biasanya sebelum bikin penawaran tuh saya bikin rangkuman dulu. Rangkuman itu semacam kayak apa ya, kita diskusi dengan klien nih, terus kemudian item-item apa aja yang jadi titik berat kenapa klien tuh butuh fitur ini, terus kemudian kita catat alur progres klien harus apa namanya proses bisnisnya gitu ya dari awal sampai selesai. Nah itu biasanya butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu, maksimal 2 minggu sih. Jadi sekitar 2 minggu tuh udah jadi penawaran gitu. Nah pernah di reject apa enggak? Pernah Mas, pernah beberapa kali ya, termasuk yang tadi saya tunjukin itu proposalnya itu di reject, bukan di reject sih, nggak ada kabar tepatnya, di ghosting ya istilahnya kalau kata orang sekarang. Jadi kliennya nggak ada kabar, mungkin karena keberatan atau udah ketemu sama programmer lain itu saya nggak tahu. Tapi intinya itu. Cuman nanti ada benefit yang kita bisa bicara, akan saya sampaikan kenapa ketika di reject pun metode seperti ini tetap menguntungkan buat kita gitu. Nanti kita akan bahas, ada pembahasan tersendiri di sesi ini juga di akhir nanti. Terus yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Skema pembayaran Mas. Skema pembayaran ya. Biasanya saya skema pembayaran tuh 50-50 atau 30-30-40 gitu Mas. Jadi kalau 50-50 sebelum mulai kerjaan saya ajukan invoice untuk pembayar 50%. Jadi misalnya kayak 9 juta tadi tuh saya ajukan misalkan 4,5 juta dulu atau 4 juta, terus ditransfer sama klien, baru dari situ saya develop tuh. Ketika selesai sistem udah online di servernya mereka, itu baru saya tagih lagi pelunasannya. Atau metode kedua itu yang 30-30-40 itu yang lebih besar biasanya Mas nilai projectnya. Jadi 30% itu saya invoice di awal. Ketika progres itu lebih dari 60%, saya udah apa namanya ditunjukin kan progres itu sambil meeting sama mereka. Ketika lewat dari 60% tuh saya tagih 30% lagi bikin invoice. Ketika sistemnya udah online dipakai sama mereka, nah itu baru yang 40%. Itu biasanya Mas. I see. Thank you Mas Lutfi. Oke. Ada lagi atau kita lanjut? Oke, lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita bahas gimana cara bikinnya. Cara bikin penawaran yang seperti tadi. Pertama, persiapan sebelum penawaran. Nah, ini kita harus lakukan dulu teman-teman supaya kita tahu persis apa yang mau kita bikin di penawaran. Pertama, kita interview dengan klien dan apa yang biasanya ditanyakan ke klien. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita datang ke klien, itu kita harus tahu dulu alur bisnis yang berjalan saat ini itu seperti apa. Karena ini penting supaya kita nanti pada saat bikin sistem yang mereka yang kita garap untuk mereka itu udah sesuai dengan alur bisnis yang mereka pakai saat ini. Nah, itu bakal mempermudah teman-teman pada saat sistem ini diterapkan atau dipakai gitu. Orang-orang yang pakai sistem itu udah nggak bingung. Oh, ini alurnya sudah sama persis seperti apa yang mereka kerjakan saat ini gitu.
Kemudian kita juga tanyain tool apa yang mereka gunakan saat ini. Jadi kadang teman-teman pada saat kita bikin ketemu sama klien, ternyata mereka udah punya software sebelumnya. Tapi mereka ada kendala, misalkan software ini nggak bisa apa, dan misalnya si developernya udah nggak bisa lanjut kembangin lagi karena ada kesibukan dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tanyain mereka pakai tool seperti apa, kemudian kendalanya dengan yang ingin diselesaikan apa gitu. Jadi misalkan mereka pakai tool ini gitu ya, misalnya pakai Excel gitu, terus kita tanya kendalanya pakai Excel ini apa, soalnya kan udah mengcover kebutuhan, tapi mereka ternyata ada kendala. Oh, ternyata di Excel ini makin lama itu makin berat karena datanya makin besar, terus kemudian rumus-rumusnya di situ makin banyak. Nah, itu yang bikin kendala. Terus kadang misalnya Excel yang pegang itu hanya satu orang. Jadi istilahnya yang tahu cara memakai Excel itu hanya orang itu. Ketika ada orang baru yang misalkan bergabung, si orang ini harus punya waktu untuk ngajarin kayak gitu. Dan ini akan jadi kesulitan kalau misalkan si orang itu dia resign duluan sebelum ada orang baru yang menggantikan. Nah, itu biasanya yang sering kejadian. Jadi akhirnya kita bikinkan sistem supaya secara alur bisnis itu udah cocok dengan sistem, dan inputan itu orang udah nggak banyak perlu belajar kayak gitu. Biasanya gitu sih. Kemudian konsep sistem itu yang diinginkan kayak gimana. Jadi misalkan saat ini pakai Excel, mereka cuma bisa di internal satu PC, misalnya gitu, harus tanya ke satu orang. Nah, sekarang sistemnya itu misalnya dalam bentuk web yang online. Jadi misalkan owner dari perusahaan itu bisa mantau dari jauh, kapan aja mereka mau presentasi ke investor misalnya, dia langsung bisa nunjukin nih penjualan kita seperti ini, kita pakai sistem online dan semuanya terintegrasi, semuanya bisa dipantau progresnya seperti ini, dan itu yang harus kita bahas teman-teman. Jadi konsep yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian kita juga mesti bahas siapa aja petugas atau jabatan yang akan menggunakan sistem. Nah, ini penting juga teman-teman, karena secara umum biasanya satu sistem itu dikendalikan oleh satu orang admin. Tapi bisa jadi nanti sistem itu dipakai oleh tim salesnya misalnya, atau tim tim akuntingnya, atau dipakai oleh tamu, misalnya ada guest, ada orang yang butuh lihat tapi dia nggak bisa ngedit, nggak bisa input. Nah, seperti itu kita harus bahas di awal. Karena apa? Perubahan rules user yang akan menggunakan sistem itu akan cukup berdampak di waktu development. Jadi kalau misalkan yang tadi cuma tiga tipe user gitu, terus mereka nambah jadi 5 user, nah itu kita harus teman-teman harus menyesuaikan di banyak tempat. Jadi ini harus dibahas di awal biasanya. Nah, setelah dapat jawaban dari pertanyaan ini, lanjut kita bikin yang namanya rangkuman diskusi. Rangkuman diskusi itu kita tulis nih alur bisnis yang kita pahami dari cerita dari klien. Jadi biasanya klien itu bercerita dari hulu sampai hilir gitu ya, alur bisnisnya. Nah, itu yang kita pahami itu kita tulis. Kemudian fitur-fitur yang diinginkan oleh klien juga kita tulis. Termasuk juga kendala-kendala yang mereka alami saat ini, kenapa kok mereka pengen bikin sistem, itu kita tulis juga. Nanti setelah kita tulis, rangkuman itu kita kirim ke klien, minta agar dibaca dan dikoreksi. Jadi ini mirip seperti ibarat kita tuh kalau ke restoran tuh teman-teman ya, ke rumah makan. Bukan ke rumah makan yang ini ya, bukan ke rumah makan yang yang di pinggir jalan pakai gerobak, itu bukan ya. Jadi kita ke restoran misalnya, kita datang, di situ kan ada pelayan yang datang, Pak mau pesan apa, kita tulislah di situ pesanan kita, atau kita sebutkan tuh ke si pelayan tadi itu, kita sebutkan saya pengen minum ini, pengen makan ini, pakai sambal, pakai apa segala macam. Setelah itu dia kan konfirmasi ya, Pak tadi pesannya ini dicatat sama dari catatannya dia ada 10 item misalnya. Kalau misalkan ada yang salah kan kita koreksi tuh, yang tadinya kita pengen minum jeruk hangat, terus dia bilang di situ es teh misalnya, jumlahnya salah. Nah, itu kan kita bisa koreksi itu. Nah, ini mirip seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kita bikin kita sebelum bikin penawaran, kita tulis dulu nih apa yang kita pahami dari cerita dari klien pada saat meeting, untuk memastikan nanti item kerjaan yang mau kita bikin pada saat penawaran itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama mereka.
Jadi kalau misalkan ada alur bisnis yang kita salah paham, misalnya ada yang ketinggalan, nah itu dikoreksi dulu di sini, di rangkuman diskusi ini. Nanti ketika ada koreksi, dibenerin dulu, ketika udah beres, nah baru di situ kita lanjut ke penawaran. Ini memang agak susah sih, agak lama prosesnya, makanya menjawab pertanyaan teman kita tadi, saya biasanya bikin penawaran itu sekitar 1-2 minggu, karena harus menulis rekomendasi, kemudian minta koreksi sama kliennya, kemudian revisi, setelah itu baru bikin penawaran. Nah setelah ini kita ini ada 2 referensi ya teman-teman di blog saya, itu ada 2 artikel yang saya bisa rekomendasikan untuk teman-teman dibaca nih. Ada untuk mempersiapkan calon project untuk calon klien baru, ini maksudnya ini ya ketika teman-teman dapat tawaran project terus kemudian ketemu sama calon klien tuh apa yang harus dilakukan tuh saya tulis di sini. Kemudian di sini juga ada contoh penulisan konsep untuk project klien. Jadi konsep itu maksudnya rangkuman diskusi. Jadi pada saat teman-teman selesai meeting, teman-teman tulis kayak di pesanan tadi, daftar pesanan di pelayan tadi itu dia nyebutin lagi, konfirmasi benar apa enggak yang mau dipesan gitu kan. Kalau udah benar baru dia dibawa ke dapur. Ini ada 2 item. Kalau teman-teman mau lihat di blog.nafis.id. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di sini yang di topik freelancing. Ini ada beberapa artikel yang boleh dibaca untuk yang mau mencoba freelance. Nah ini 2 artikel ini, persiapkan calon project untuk calon klien baru sama contoh penulisan konsepnya. Ini teman-teman bisa buka di sini. Oke lanjut. Nah ini contoh rekomendasi, saya kasih contoh ya. Diskusi. Nah, ini rangkuman diskusi yang saya tulis setelah meeting sama klien. Di halaman depan ada daftar isi. Nah seperti ini teman-teman isinya. Jadi ada tujuan pembangunan sistem. Ini kita tulis nih tujuan goalnya, kita bikin sistem ini buat apa sih? Ini tujuannya biar satu visi kita sama klien bahwa oh ini kita mau bikin sistem tujuannya biar ini. Ya, gitu. Kemudian ada daftar istilah. Daftar istilah ini penting supaya nanti kadang itu karena kita nggak berkecimpung di dunia di dunia bidang yang bidang bisnis tempat klien kita ini, itu kita kadang nggak tahu istilahnya itu ada SPK misalnya, ada singkatan-singkatan. Nah itu kita tulis di daftar istilah. Kalau misalkan kita keliru dalam memahami istilah, biar dia koreksi gitu. Kadang istilah ini penting pada saat kita ngerjain alur sistem. Kalau salah tuh kadang bisa salah sampai ke belakang gitu. Kemudian jenis pengguna juga kita tulis, konsepnya, fitur-fitur front end ini maksudnya halaman depan ya, halaman publik, ada halaman member, ada halaman back end ini maksudnya halaman admin, dan seterusnya. Ada daftar pertanyaan juga. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat kita interview tuh ditulis di sini. Jadi klien udah tahu kita ada pertanyaan apa. Ini ada sekitar 12 halaman ya, 10 halaman. Nah, jadi bikin rangkuman diskusi seperti ini teman-teman pada saat setelah selesai selesai diskusi dengan klien. Ini penting seperti yang saya bilang tadi itu supaya mengkonfirmasi apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita develop biar nggak salah. Nanti contohnya bisa saya share juga biar teman-teman bisa lihat. Intinya di sini adalah kita mau konfirmasi bahwa yang kita pahami dari meeting sama klien tadi itu udah cocok gitu, udah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Biar nanti pada saat kita ngerjain itu nggak banyak yang salah. Kalau ada yang salah pun ya berarti ada hal yang nggak dibahas oleh klien sebelumnya pada saat kita meeting. Kayak gitu. Jadi ini menyelamatkan kita juga dari hal-hal yang sifatnya miskomunikasi atau ada hal-hal yang lupa disampaikan oleh klien pada saat kita meeting. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah contoh rangkuman diskusi. Kita lanjut ke pertimbangan penentuan harga. Ini masih pada kuota ya?
Udah 40 menitan lebih nih saya ngobrol. Masih Kak, masih lanjut. Masih ya? Keren banget materinya nih. Lanjut fokus. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertimbangan penentuan harga ya. Ada beberapa hal teman-teman yang jadi pertimbangan biasanya pada saat kita mau nentuin budget berapa sih kita mau kasih rate untuk klien ini gitu. Pertama, kita bisa pertimbangkan berapa lama perkiraan pengerjaan proyek. Nah, ini kita butuh jam terbang sih kalau misalkan kita mau memperkirakan berapa lamanya ini. Jadi kalau awal-awal teman-teman freelance mungkin nggak kebayang berapa lama nih bakal selesai kerjaan proyek ini. Tapi nggak apa-apa, ini diperkirakan dulu aja. Kalaupun meleset nanti ya itu jadi pelajaran buat kita. Kemudian jumlah dan banyaknya fitur yang akan dikerjakan. Nah, tadi kan udah kita lihat ya, pada saat kita udah bikin item kerjaan, udah bikin penawaran itu bukan penawaran, pada saat kita bikin rangkuman diskusi, kita balik lagi ke dokumen ya. Ini ada konsep sistem ya. Konsep sistem ini alur bisnis biasanya saya bikin tuh. Ada fitur, nah ini fitur nih. Ini fitur-fitur yang diminta oleh klien, ada fitur halaman depan, halaman bagian bagian publik, ada terus fiturnya ini ya. Ini hasil dari kliennya, ada upload dokumen wajib, ada update status member jadi aktif dan seterusnya. Nah, item-item ini hasil dari diskusi itu kita jadikan pertimbangan pada saat kita bikin penawaran harga. Nah, ini banyaknya fitur, tadi ada 17, itu otomatis bakal jadi pertimbangan penentuan harga. Kemudian seberapa rumit fitur yang dikerjakan, otomatis lah ya, semakin susah kan berarti semakin mahal kita ngasih harganya. Kemudian seberapa banyak pengguna user pengguna. Nah, ini penting teman-teman, kita membedakan sistem yang kita bikin tuh hanya untuk internal perusahaan aja atau kita bikin ini buat publik gitu. Jadi kayak toko online itu kan berarti bakal banyak pengunjung kan. Nah, itu jadi pertimbangan juga seberapa banyak nanti pengguna sistem kita ini. Karena itu bakal jadi pertimbangan nanti seberapa jauh kita mengoptimasikan query, kemudian seberapa efektif kita memangkas aset-aset yang di-load oleh halaman web misalnya kayak gitu, itu jadi pertimbangan. Kalau yang penggunanya cuma internal perusahaan yang pakai cuma 5 atau 6 orang kan akan berbeda ya dengan web yang akan diakses oleh ratusan orang sekali waktu, kayak gitulah pertimbangan. Kemudian pertimbangan berikutnya seberapa rumit tampilan user interface system. Jadi kita ada orang yang pinter ngedesain dan mengimplementasikan desain, ada juga yang nggak pinter itu gitu ya. Jadi kita cuma punya template, kemudian kita ada yang beli template, ada yang pakai template yang gratis, terus kemudian yang penting secara fitur udah mewakili kebutuhan, udah kayak gitu. Itu berbeda harganya dengan yang permintaan klien itu, saya pengen warnanya yang agak-agak Tosca misalnya, ada agak-agak warnanya kalem. Nah, itu kan susah teman-teman ya. Jadi seberapa rumit tampilan user interface di project yang kita bikin itu akan menentukan seberapa mahal harganya kita developnya. Nah, ini 5 hal yang utama yang biasa saya pertimbangkan ketika menentukan harga. Nah, selanjutnya ada beberapa poin lagi, misalnya seberapa besar sih nama perusahaan klien. Jadi ibaratnya itu klien yang UMKM dengan klien yang BUMN misalnya, itu kan beda harganya. Misalnya bisa tuh. Jadi misalkan yang klien yang baru merintis usaha dengan klien yang udah punya nama besar gitu kan, bisa jadi beda kita harganya. Kemudian kita tahu misalkan seberapa besar usaha atau omset klien. Nah, ini bisa diperkirakan teman-teman dari jumlah karyawannya, dari seberapa banyak cabangnya, itu bisa diperkirakan juga. Dan terakhir itu pertimbangan seberapa besar penghematan klien pada saat sistem ini nanti dipakai. Misalnya gini penghematan. Sebelum ada sistem ini, itu klien harus telepon sana sini untuk tahu status orderan misalnya gitu, atau status status barang ini sudah sampai di mana prosesnya. Nah, itu harus telepon atau harus WA, harus SMS.
Yang dulu harus telepon SMS. Nah, sekarang dengan adanya sistem ini, mereka tinggal pantau, oh orderan nomor sekian itu statusnya sudah sampai di sini. Mereka udah tinggal ngasih tahu ke customer mereka gitu. Atau customernya bisa ngecek langsung, seperti misalkan kita belanja online di toko online gitu ya, atau di marketplace, itu kan kita udah tahu ini barangnya statusnya apakah sudah diproses oleh penjual atau udah dikirim, atau misalkan udah dikirim tapi sampai mana, itu kan kita bisa lihat. Nah, seberapa besar minimalis penghematan komunikasi atau penghematan yang bisa dilakukan oleh klien dengan adanya sistem ini, itu juga bisa jadi penentuan harga. Tapi biasanya saya cuman fokus ke 1 sampai 5 ini, teman-teman. Kalau bikin, karena 6, 7, 8 ini itu relatif ya, tergantung dari kitanya. Kalau saya fokusnya 1 sampai 5 biasanya. Oke, lanjut. Nah, cara bikin penawaran nih. Pertama, kita bikin dulu list fitur sesuai dengan rangkuman diskusi. Oke, sekarang kita udah punya rangkuman diskusi ya. Tadi secara umum diminta oleh klien fiturnya ini yang bisa kayak gini, bisa kayak gini, dan seterusnya. Nah, itu biasanya teman-teman, item-item yang diminta oleh klien ini itu adalah fitur utama dari sistem yang akan kita bikin. Tapi pasti ada fitur-fitur tambahan yang akan dibikin tapi belum sempat dibicarakan oleh klien. Nah, itu fitur utama tadi udah kita tulis. Ada fitur tambahan lagi nih, misalkan klien itu pengen ada status order, misalnya statusnya baru on proses misalnya, atau sudah done, atau sudah dibayar, atau sudah close, atau cancel. Nah, itu fitur tambahan status item itu kita harus bikin fiturnya. Nah, itu kita tulis di fitur tambahan. Jadi kita harus ngelis juga list fitur utamanya apa, list fitur tambahan untuk mendukung fitur utama itu apa aja. Kemudian kita perkirakan lama pengerjaan dan kisaran harga. Kemudian kita buat perbedaan nih, harga setiap fitur sesuai dengan tingkat kesulitan pengerjaannya atau seberapa lama pengerjaannya. Baru kita buat penentuan kerja. Nah, ini kita kasih contoh ya. Tadi dengan model penawaran yang tadi. Oke, sebentar saya bukakan contoh ya. Nah, ini contoh kasus nih, teman-teman. Kita udah punya fitur nih, kita udah menentukan fitur, ada beberapa ya. Ini dengan contoh kasus yang kita buka tadi di awal, rental produk, rental barang. Kita udah punya fitur nih, katalog produk, kemudian proses checkout dan seterusnya, ini bagian depan, bagian publik, kemudian yang ini bagian admin misalnya kayak gitu. Nah, ini harganya masih 0 nih, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan harga masing-masing ini? Nah, ini kalau teman-teman baru pertama kali bikin penawaran harga, itu biasanya bingung dan mungkin nggak tahu nih bakal seberapa lama ngerjain gitu. Jadi ini teman-teman, caranya teman-teman kalau mau menentukan harga, teman-teman bisa tentukan dulu pengen digaji berapa gitu. Ini misal contoh kasus ya, kira-kira ngerjain item-item ini sampai kira-kira dia online itu berapa lama. Misalkan nih kita ambil contoh kira-kira sebulan selesai nggak. Kalau misalkan nggak selesai sebulan, kita tambah sebulan lagi, kira-kira 2 bulan selesai nggak. Terus kita pikir, oh ternyata 2 bulan kira-kira selesai, ini sebulan gitu ya, ini sebulan misalnya. Oke, kita ambil apa istilahnya, ambil kasar patokan 2 bulan kita ngerjain. Nah, sekarang untuk nentuin harga, kita pengen digaji berapa nih dalam 2 bulan itu. Kira-kira kalau misalkan kita kerja 2 bulan dibayar 5 juta cukup apa enggak? Secara total nih, ngerjain ini semua dibayar 5 juta cukup apa enggak? Enggak cukup. Misalnya kita tambah lagi 7 juta cukup apa enggak? Terus kita tambahin terus, kira-kira ngerjain ini kira-kira berapa kita sanggup dibayar dalam 2 bulan. Kalau misalkan kita udah ketemu misalnya angka 10 juta nih, kira-kira 10 juta cukup apa enggak? Kita rasa cukup, oke, kita ambil di sini angka 10 juta, teman-teman. 10 juta ya. Nah, kayak gitu. Anggaplah kita mau digaji 10 juta untuk ngerjain ini dalam 2 bulan. Oke. Nah, angka 10 juta ini kita jadikan patokan
untuk kita mentotal harga yang kita mau bikin. Oke, pertama kita katalog produk kira-kira susah apa enggak nih. Kalau susah misalnya kita kasih patokan ya. Kita kasih patokan misalnya yang gampang, itu misalkan 300.000. Sedang misalnya 700.000, 600.000 lah. Yang susah itu 1 juta. Susah sekali 1.500.000. Angkanya kurang. 1 juta. Oke, misalnya gini ya. Nah, sekarang kita tentukan nih katalog produk nih susah apa gampang nih. Ini susah misalnya 1 juta. Atau kayak gitu ya. Proses check out kira-kira susah apa enggak? Sedang, oke, 600.000 misalnya. Nah, di sini kan ada proses pembayaran, nanti terus kemudian ada konfirmasi pembayaran ada tersendiri ya. Kemudian registrasi member nih susah apa enggak? Oh, enggak susah nih, di Laravel udah ada registrasi member, udah kita kasih 200.000 misalnya. Dan seterusnya teman-teman, detail produk, nama foto produk misalnya kita kasih aja 300.000, konfirmasi pembayaran 300.000, email transaksi untuk member misalkan, oh ini gampang misalnya 200.000. Ini bebas teman-teman, nanti kelihatan nih di bawahnya berapa totalnya. Oke, kita taruh dulu nih halaman profil member, di situ ada data profilnya sama riwayat transaksi misalnya, oh ini 600.000. Ide dan footer website misalnya susah ya, misalnya 300.000. Atau kita naikin sedikit nggak apa-apa, nggak harus patokan ini, yang penting ini kita jadikan patokan. Kalau gampang berapa, kalau susah sedang berapa, susah berapa, yang sangat susah berapa, kayak gitu. Dan kita dapat nih 3,6 juta, kita sasarannya segini nih, sasaran segini. Oke, sekarang lanjut yang ke bagian halaman admin, pengelolaan order. Oh ini susah mas, kita taruh 1.500.000 misalnya. Ya, laporan, nah ini laporan nggak jelas nih, nanti laporan apa nih, kita nggak tahu persis apa aja laporan yang dibutuhkan sama mereka. Kita taruh dulu misalkan 2 juta, nggak apa-apa, taruh aja dulu. Nah, yang namanya kan juga coba-coba ya. Nah, udah dapat 7 juta. Sekarang pengelolaan stok produk dan stok kira-kira berapa, susah apa enggak? Kalau nggak susah berarti taruhlah 600.000 ya. Pengelolaan member, oh ini nggak susah, 300.000. Pengelolaan data pembayaran ini cuma list hasil upload konfirmasi pembayaran misalnya, oh ini gampang misalnya 300.000. Pengaturan sistem, nah ini nggak jelas juga nanti pengaturan apa aja, udah kasih 600.000. Backup restore database, misalnya kita udah pernah bikin nih sebelumnya, gampang, jadi misalnya taruh 300.000. Baru 9,2 nih, masih kurang. Nah ini teman-teman saatnya teman-teman adjust nih, atau atur ulang nih, berapa yang mau ditambahin, berapa yang mau dikurangin supaya dapat segini atau lebih dari ini gitu. Oh ternyata setelah dipikirin lagi proses proses misalnya ini ya, email transaksi ini ternyata susah nih, kita harus desain template email nih. Nah, kita taruhlah 600.000 di sini. Kemudian bagian ini misalnya pengelolaan produk dan stok. Oh ini setelah dipikirin lagi ternyata ini susah. Yang mau stok itu nanti ada penambahan, pengurangan, dan kalau misalkan ada stok bentrok tuh kayak gimana gitu. Nanti ini kita tambah nih, jadi 1 juta misalnya. Nah dapatlah 10 juta. Kira-kira cukup apa enggak nih? Kalau misalnya belum cukup, tambahin lagi nggak apa-apa. Ini yang penting patokan kita minimal digaji sekian kan. Kayak misalnya bagian mana nih yang mau ditambahin lagi, laporan nih kira-kira takutnya susah banget, kita tambahin lah jadi 2,5 juta gitu. Kemudian ini jangan lupa juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman disuruh nyewain server, nah sewa server tambahin juga, sewa server misalnya per tahun berapa, 1 juta misalnya gitu, yang paling murah, bukan paling murah ya, ada yang lebih murah lagi, tapi ya kira-kira segini. Terus sewa domain misalnya, kalau disuruh juga saya domain.com misalnya sekarang tuh 180 ya, kalau 170 belum VPN, jadi 200.000 misalnya.
Potong. Nah, dapatlah sekian. Oke, ini diajuin aja teman-teman sekian. Jadi teman-teman udah dapat patokan pertama mau digaji berapa, kemudian dikasih perkiraan setiap item kerjanya berapa. Ini nggak apa-apa meleset nih nanti teman-teman pada saat ini. Nanti kan ini dinego nih oleh klien. Dinego oleh klien, mentok-mentoknya kita bisa atur lagi, misalnya ini dikurangi sampai yang minimal ya segini. Gitu. Ini penawaran, kemudian dinego, minimal kita dapat segini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara bikin harganya dengan perkiraan tadi kira-kira kita bisa menyelesaikan berapa lama. Nanti teman-teman lama-lama ketika teman-teman sudah satu proyek selesai, 2 proyek selesai, 3 proyek sampai 5 proyek selesai, ini teman-teman akan lebih mudah menentukan ini kira-kira berapa nih. Udah nggak perlu istilahnya, udah nggak perlu susah-susah lah kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ditanyain klien di awal itu, ini kira-kira berapa mas harganya, ini teman-teman mungkin udah bisa nyebutin walaupun belum bikin rincian harga. Tapi saran saya kalau misalkan ditanya oleh klien ini berapa harganya, setelah pada saat meeting tuh teman-teman jangan sebutin dulu. Yang penting lebih baik teman-teman bikin rincian dulu, nanti biar kebayang seberapa banyak item kerjaan yang akan dikerjain di proyek itu. Oke, itu kira-kira yang terkait dengan penentuan harga. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Silakan teman-teman. Sebelum kita bahas benefitnya dengan metode penawaran seperti ini, silakan. Masih pada hadir ini? Jangan pada tidur. Masih ayo siapa? Tapi masih kuat nggak ini? Masih. Masih. 1 jam. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut nih, sedikit lagi sih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Sekarang kita bahas benefitnya. Kenapa kita perlu bikin penawaran yang begitu merepotkan seperti tadi? Pertama kita bahas benefit nih, untuk klien apa aja sih benefitnya. Nah, ini untuk klien. Pertama, klien akan tahu nanti apa aja yang akan didapat dengan budget sekian. Nah, kita tadi udah ngajuin nih sekitar 11.700.000 ya. Nah, dia akan tahu nih 11.700.000 tuh kalau dia keluarin, dia bakal dapat fitur apa aja, teman-teman. Itu lebih mudah bagi klien untuk menentukan apakah dia mau pakai jasa kita atau pakai jasa orang lain. Karena apa? Kalau teman-teman bandingkan dengan contoh penawaran yang kita lihat tadi. Nah, yang seperti ini. Bandingkan dia cuma dapat harga 15 juta tapi nggak tahu jelas, masa cuma 4 item nih 15 juta. Sekompleks apa sih kerjaan ini, kan mereka nggak ada bayangan ya. Tapi kalau kita sodorkan seperti ini teman-teman, nanti Bapak harga 11 juta ini, atau bahkan kalau misalkan kita lebih mahal daripada ini ya. Jadi misalkan kita contoh kasus kita tambahin 1.300.000, ini misalkan halaman yang depan ini kita tambahin mahal gitu misalnya. Nah, seperti ini misalnya jadi 15 juta gitu misalnya ya. Ini masih lebih make sense bagi klien, di mata klien, dibandingkan dengan harga gelondongan seperti ini teman-teman. Dia nggak tahu persis 15 juta ini saya bayar buat apa gitu. Masa cuma 4 item ini. Kalau dibandingkan teman-teman merincikan fitur 15 juta misalnya, itu bakal dapat ini Pak. Nah, itu kan dia lebih mudah memutuskan mau lanjut apa enggak gitu. Itu lebih mudah buat klien buat memutuskan. Nah, itu benefitnya. Terus kemudian lanjutnya apa? Klien bisa memilih fitur mana yang mau dikerjakan lebih dahulu. Nah, ini enaknya teman-teman. Kalau kita udah punya rincian seperti ini, nanti teman-teman kliennya bisa nentuin, oh Pak, saya mau bagian laporan tuh belakangan deh. Jadi nggak usah pakai laporan dulu, yang penting kerjaan proses bisnisnya itu jalan dulu gitu. Dia misalnya mau mangkas budget nih 2,5 juta dipotong. Udah, yang ini dikesampingkan dulu, nggak dikerjain sekarang, ini jadi 0. Jadi udah hemat 2,5 juta. Kemudian misalkan dia nggak perlu backup restore database misalnya ya. Oke, udah ini dinolin. Kemudian mereka nggak perlu sewa server karena domain dan server udah punya, dah dinolin keduanya.
Nah, udah kelihatan ada pengurangan budget kan teman-teman. Jadi dengan rincian seperti ini tuh klien akan lebih mudah memilih mana yang mau di develop duluan, mana yang bisa belakangan kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, klien bisa hemat budget di awal. Nah, itu tadi yang apa namanya, contohnya kayak tadi, dia bisa milih dulu mana yang mau di develop duluan, karena jadi akhirnya mereka bisa hemat budget di awal. Nggak harus bayar 11 juta duluan gitu, 15 juta ya tadi. 15 juta, dia bisa cukup sediakan segini dulu, yang penting secara operasional dia udah bisa jalan dengan sistem ini. Terus kemudian klien tidak terikat dengan freelancer untuk kelanjutan dan maintenance sistem. Nah, modelnya tadi karena kita udah ketika udah penawaran itu kita udah statement bahwa source code akan diserahkan. Nah, ini klien nggak akan terikat dengan kita untuk kelanjutan dan maintenance sistemnya. Nah, ini keuntungannya apa teman-teman? Dia bisa dengan bebas memilih siapapun nanti akan ditunjuk untuk ngurusin. Misalnya dia punya saudara, misalkan dia punya tim IT sendiri di internal kantornya, jadi nggak terikat sama kita, nggak harus terikat kan. Saya kebayang ya teman-teman, kalau misalkan kita nggak kasih source code, terus kemudian kita udah nggak bisa melayani karena kesibukan kita gitu, terus kemudian sistemnya mereka error atau ada perubahan kebijakan yang udah nggak bisa ditolerir lagi dengan sistem yang berjalan. Nah, itu mereka akan kesulitan teman-teman. Padahal pada saat kita development kita udah dibayar penuh oleh klien. Nah, itu kan kasihan kliennya ya. Jadi saya sangat menyarankan kalau teman-teman freelance itu source code-nya dikasih kepada klien. Kemudian kita bahas lagi benefit untuk freelancer apa. Jadi misalkan kita udah 2 minggu nih capek-capek bikin penawaran seperti tadi, itu bisa jadi lanjut, bisa jadi gagal gitu kan. Nah, ini benefitnya apa? Pertama, klien bisa melihat keseriusan kita ketika kita mulai dari interview, bikin rangkuman diskusi sampai format penawaran. Nah, ini jadi nilai plus buat kita teman-teman. Dengan bikin penawaran dan rangkuman diskusi semacam tadi, itu klien melihat oh orang ini serius nih dibandingkan sama freelancer lain yang mereka cuman kasih penawaran semacam tadi. Seperti itu. Kemudian kita jelas batasan skop kerja kita. Jadi misalkan kapan kita selesai kerjaan ya ketika item kerjaan yang udah yang ada di penawaran tadi udah selesai kayak gitu. Kemudian benefit berikutnya, kita bisa ajukan penawaran jika ada permintaan di luar dari kesepakatan. Jadi misalkan ada 17 item tadi, ternyata dia minta ada fitur tambahan, misalnya fitur misalnya fitur untuk salesnya, misalnya fitur untuk accountingnya yang sebelumnya tuh cuma buat operasional, tapi sekarang dipakai untuk budgeting misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa diajukan lagi karena itu udah di luar dari kesepakatan di awal. Kemudian dengan bentuk format yang seperti tadi, kita lebih mudah bagi pekerjaan ke rekan kerja. Jadi misalkan kita udah punya tim gitu ya, udah punya tim, dengan adanya rincian item kerjaan seperti ini, kita bisa mudah, oh ini si Mas yang A ngerjain katalog produk, si Mas yang B ngerjain check out, kemudian ada yang ngerjain pengelolaan order, ada yang ngerjain produk dan seterusnya, karena udah jelas skop kerjanya gitu teman-teman. Nah, ini juga lebih mudah jadinya kalau teman-teman punya tim member, nggak ngerjain sendiri. Kemudian ini bentuk yang seperti ini tuh bisa jadi referensi untuk proyek lain. Nah, ini contoh kasus ya teman-teman, saya bikin penawaran seperti ini. Itu memang untuk penawarannya saya bilang tadi kan penawaran ini nggak ada kabar dari klien ya. Tapi dengan model seperti ini saya udah terbiasa dengan membuat penawaran model seperti ini teman-teman. Jadi pada saat saya bikin penawaran berikutnya saya udah tahu skemanya seperti apa, kerangka penawaran itu seperti apa gitu. Jadi lebih mudah saya ngerjain hal-hal yang seperti ini. Dan ditambah lagi ketika misalkan saya bikin misalkan penawaran untuk klien ini ya, klien ekspedisi misalnya gitu atau travel. Ternyata beliau nggak jadi. Terus kemudian beberapa waktu ke depan tuh ada lagi orang dengan bisnis yang sama, dengan bidang bisnis yang sama, dia minta bikinkan sistem juga kayak gitu. Nah, dengan kita udah pernah menguasai atau bikin penawaran di bidang usaha yang serupa, itu kita lebih mudah akan masuk ke dalam bisnis proses si klien yang baru kayak gitu.
Jadi kita tetap diuntungkan walaupun udah capek-capek dan gak jadi gitu. Oke, itu yang benefitnya ya untuk freelancer. Dan terakhir kita bahas tentang konsekuensinya nih. Nah, konsekuensinya apa dengan bentuk penawaran seperti tadi. Pertama, kita butuh banyak waktu untuk mempersiapkan proyek yang belum tentu deal, belum tentu lanjut. Nah, ini yang ditanyain sama teman kita tadi. Jadi udah capek-capek gitu kan, bikin penawaran 2 minggu ternyata nggak deal karena keterbatasan waktu atau kesanggupan kliennya untuk bayar gitu kan. Kemudian ini akan sulit dilakukan jika freelancer dia sambil kerja jadi karyawan. Nah, teman-teman yang kerja di perusahaan kemudian sambil freelance itu saya 90% yakin nggak akan ada waktu untuk bikin yang seperti tadi. Jadi bikin rangkuman pekerjaan terus kemudian bikin penawaran detail kayak tadi itu akan susah teman-teman. Karena saya sendiri ngalamin ketika saya freelance terus kemudian ada keterikatan dengan perusahaan, saya jadi susah buat bikin yang semacam ini. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Rosid, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, aku nggak expect materinya bakal sekomprehensif ini, but we learn a lot gitu. Ini keren banget dan sekarang kita masuk sebenarnya sesi pertanyaan. Jadi buat mungkin ada yang join telat, jangan khawatir. Ini nanti bakal sudah direkam dan bakal diupload ke YouTube. Dan kita bakal bagikan ke teman-teman. Nanti juga ada contoh-contoh yang tadi, contoh proposal ya, yang bakal dibagikan. Nah, sebenarnya kita terbuka pertanyaan sebenarnya di luar topik ini. Nanti sebenarnya kan ada 3 hal sebenarnya di freelance ini. Sebenarnya kita tuh berada di tengah-tengah. Yang pertama itu kan kita gimana caranya kayak dapet klien. Yang kedua, gimana budgeting. Yang ketiga, gimana caranya bisa survive bertahan dalam waktu yang lama gitu. Nah, mungkin nanti kita bakal bikin juga yang kedua. Cuman kemarin tuh karena memang di grup ada pertanyaan yang tentang budgeting, makanya kita putusin ya udah kita fokus ke budgeting. Tapi buat kalian yang pengen ada pertanyaan di luar materi ini boleh gitu. Nah, tapi mungkin sebelum kalian bertanya, saya juga bakal menyampaikan dua pertanyaan yang mungkin kalau Vito jawab mungkin secara garis besar biar kita tahu. Ini sebenarnya titipan pertanyaan. Yang pertama itu ya sebenarnya yaitu step pertama, gimana caranya mempromosikan diri sehingga bisa dapat project freelance yang kita juga ini kan teknik budgeting seperti ini. Kemudian itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya gimana caranya bisa sampai? Mungkin dijawab secara garis besar. Dua topik ini mungkin kita bakal bikin meetupnya lagi. Cuman untuk sekarang mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaan pertama tuh gimana caranya dapat kerjaan gitu ya, dapat proyek freelance. Yang kedua gimana caranya supaya bisa survive bertahan lama sebagai freelancer gitu ya. Ya. Oke, Mas Rosid, saya pernah sharing Mas Rosid untuk metode marketing untuk freelance. Ini kalau teman-teman mau lihat, sebentar saya keluar dari dulu ya. Nah, ini saya pernah sharing di PHP Indonesia kalau nggak salah. Ini jadi teman-teman bisa nonton ini metode marketing yang pernah saya share. Tahun 2021 saya pernah share. Ini saya punya. Jadi di sini saya bahas teman-teman strateginya apa aja supaya kita dapat project gitu. Beberapa sih yang saya ingat itu metodenya pertama kita aktif di kontribusi di open source, di project open source. Jadi pada saat kita lihat ada pertanyaan di situ, mau pertanyaannya itu cetek banget atau mau pertanyaan susah, kita usahakan untuk menjawab gitu teman-teman. Tapi jawaban itu jawaban yang benar-benar serius, seolah-olah kita ditanya pada saat kita interview di suatu perusahaan. Jadi
jawaban kita itu betul-betul profesional, dan jawaban itu nanti akan dilihat teman-teman oleh senior-senior developer yang ada di grup itu. Jadi misalkan kita jawab dengan serius gitu kan ya, dengan betul-betul menjawab dengan supaya orang ini benar-benar ngerti. Nah, itu jawaban kita itu akan dilihat oleh anggota di grup, termasuk di situ misalkan ada project manager, misalnya ada senior developer yang mereka mungkin suatu saat nanti di project mereka butuh tambahan orang. Nah, dengan melihat jawaban kita itu kalau misalkan jawaban kita itu mereka suka, bisa jadi kita akan dikontak oleh mereka pada saat mereka butuh tambahan orang. Terus kemudian beberapa beberapa metode lain untuk marketing itu kita bikin blog, tapi kalau bikin blog tuh lama ya prosesnya, tapi seperti yang saya lihat di grup di grup kasih kode itu, salah satunya Mas Rosid kan dia bikin blog, tulisan di blog, ternyata dia dikontak kan oleh oleh Lokroket ya Mas Rosid ya. Nah, itu salah satu metodenya juga. Jadi kita nulis blog juga, kita di situ menyampaikan ilmu-ilmu yang kita sudah kuasain, dan di situ kita mengusahakan supaya si pembaca ini mudah memahami apa yang kita tulis gitu. Nah, akhirnya di situ jadi pertimbangan orang juga buat meng-hire kita. Ada banyak lagi sih metodenya, teman-teman bisa nonton di sini di link yang saya kirim tadi. Terus yang kedua, gimana caranya survive, itu benar seperti Mas Rosid bilang, itu butuh satu sesi lagi sih buat pembahasannya. Jadi banyak metodenya Mas Rosid, tahapan-tahapannya. Jadi pertama, gimana cara kita mempertahankan klien gitu kan, terus kemudian gimana caranya kita komunikasi biar klien tuh suka, gimana caranya kita nabung itu metodenya kayak gimana, supaya karena pada saat kita di freelance ini kendalanya itu biasanya pada saat kita nunggu pembayaran klien itu bisa jadi nggak on time klien tuh bayar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi itu, ada tipsnya juga. Cuman saya belum bikin materinya sih. Nanti kalau misalkan memang ada kesempatan lagi, kita bisa obrolin lagi. Yang jelas intinya sih kebanyakan itu kalau secara umum ya, gambaran umumnya itu gimana caranya supaya kita dapat repeat order dari klien yang sama. Jadi kita nggak butuh banyak klien, nggak perlu banyak punya klien, tapi kita punya 3 atau 4 klien yang dia itu istilahnya tuh cara pembayarannya bagus, komunikasinya bagus, terus kemudian mereka butuh banyak fitur yang bisa kita develop kayak gitu. Nah, itu bakal panjang tuh kita umur kerjaan freelance-nya di situ. Nah, kira-kira itu Mas Rosid jawabannya. Mudah-mudahan sedikit terjawab lah sebelum kita bikin sesi khusus untuk itu. Iya, sip. Mantap. Ini definitely kita butuh yang mungkin satu materi, satu sesi yang untuk survive gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Menurut Mas Sufi lebih sulit dapat klien luar negeri atau lokal? Dan perbedaan klien luar sama lokal itu apa? Oh iya, kalau buat dapat itu susah yang lokal sih teman-teman, susah yang lokal. Bentar ya, susah yang luar apa ya? Susah yang luar sih. Jadi saya dapat klien luar itu setelah mengusahakan strategi marketing yang saya sampaikan yang di materi ini tuh sekitar 1 tahun 2 tahun kayak gitu, baru dapat hasil ada orang luar yang kontak. Nah, kalau klien lokal itu yang penting kita punya 1 atau 2 proyek yang berhasil, yang kita benar-benar serius, gak ada cacat di situ teman-teman. Nanti itu lebih mudah kita dapat klien di lokal, karena nanti si klien ini dia akan cerita ke temannya, kayak gitu, terus akhirnya kita tanpa harus memarketikan diri itu insya Allah tawaran project datang kayak gitu, karena hasil dari kualitas kerja kita sendiri. Itu khususnya di klien lokal ya. Kalau klien luar itu kan agak susah kalau dari mulut ke mulut. Biasanya kita dari promosi. Kalau saya pribadi sih dari project open source. Saya bikin beberapa project open source di GitHub yang kayak buat klien luar ya. Ini misalnya project silsilah. Nah, project silsilah ini jadi lirikan banyak orang nih karena saya ngerjain ini. Jadi ini salah satu project yang bikin orang
menghubungi saya untuk ngajakin kerjasama gitu teman-teman. Perbedaan klien luar sama klien lokal itu dari sisi dari sisi komunikasi. Pertama, kalau klien luar kan kita harus bahasa Inggris, dan kadang klien luar itu nggak selalu dia native speaker ya. Jadi native speaker itu maksudnya dia bahasa Inggris itu adalah bahasa ibunya. Jadi saya pernah punya klien itu orang Spanyol, ada orang Malaysia juga kayak gitu. Nah, itu kita komunikasinya pakai bahasa Inggris, dan itu kadang agak susah menyesuaikan. Jadi kadang dia pakai istilah apa gitu kita nggak paham. Kayak gitu paling jadi di sisi komunikasi. Tapi lama-kelamaan kalau udah familiar dengan istilah-istilah yang dipakai oleh klien, insya Allah masih bisa. Kalau klien dalam negeri, klien lokal itu kan secara komunikasi mudah, tapi biasanya kendalanya itu di sisi pembayaran teman-teman. Biasanya pembayaran di klien lokal itu suka ngaret. Jadi misalkan mereka janji pada saat kita bikin invoice nih, pada saat bikin invoice kita ekspektasikan misalnya seminggu udah dibayar. Nah ini ternyata bisa molor, bisa jadi 2 minggu, jadi 3 minggu kayak gitu. Nah itu yang sering dialami. Tapi ada juga beberapa klien lokal yang mereka itu bersedia bayar duluan sebelum kita kerja. Kalau misalkan mereka memang sudah udah tahu kualitas kerja kita kayak gimana, nah mereka mau bayar duluan sebelum kita kerja. Itu supaya apa? Supaya kita itu ibarat itu kayak mengunci kita loh. Jadi kita nggak ke project lain setelah kerjaan kita selesai yang sekarang tuh langsung ke project dia. Kalau misalkan nggak dibayar dulu kan bisa jadi kita ada deal di project lain, akhirnya projectnya dia ketunda kayak gitu. Itu ada juga tipe-tipe klien yang seperti itu. Kira-kira gitu Mas Pradita ya tanya tadi. Mudah-mudahan terjawab. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Kalau saya tuh emang aneh gitu. Sampai saat ini malah lebih sulit itu dapat klien lokal gitu. Dapat klien yang dari luar negeri itu mah lebih gampang karena mungkin mereka tuh sudah teredukasi, sudah melek teknologi, sehingga kalau kita bikin penawaran, kita ngajak diskusi, itu memang lebih mudah karena ketika dia ngubungin orang yang dari luar negeri, mereka itu udah siap dengan mental model itu udah benar gitu, sehingga kita kayak bisa fokus get things done, daripada kalau di klien lokal biasanya suka butuh jelasin ABCDE gitu. Iya. Betul. Biasanya kalau klien luar itu orang teknikal ya, Mas Rosid ya. Kalau klien lokal itu biasanya orang awam. Jadi secara teknikal tuh kita juga butuh jelasin kayak gitu. Kalau yang orang luar itu memang udah kadang sesama programmer atau sesama di bidang IT gitu. Jadi lebih mudah mengkomunikasikan kerjaan dibandingkan klien lokal yang biasanya orang awam. Benar-benar. Oke, ini saya kasih waktu 1 menit buat kalau ada yang mau pertanyaan lagi. Silakan. Ya Mas, aku ada 2 pertanyaan. Lagi yang pertama adalah bagaimana menentukan tech stack yang akan digunakan, Mas. Terus yang kedua adalah bagaimana meminimalisir bug yang mungkin bakal muncul ketika project sudah diserahkan ke klien. Terus apakah kerjaan itu mencakup testing seperti manual test, unit test, ataupun automation test? Yang pertama tadi apa Mas? Yang tech stack Mas. Maksudnya pakai Laravel atau Node.js atau apa gitu. Oh, tech-nya. Iya. Oke. Oke, saya langsung jawab ya. Pertama tech stack ya. Tech stack itu sebetulnya tergantung si kliennya itu dia butuh developnya pakai apa gitu. Tapi kebanyakan ya Mas FPI, kalau klien-klien saya yang di lokal, dia nggak peduli tech stack-nya apa, yang penting saya bisanya apa dan mereka dapat apa yang mereka butuhkan gitu Mas. Nah kebetulan saya sendiri juga bisanya cuma PHP dan Laravel, nggak bisa bahasa program lain, nggak bisa bikin aplikasi Android gitu misalnya. Nah
itu biasanya mereka yang penting kebutuhan mereka terpenuhi, mau pakai stack atau apa itu bebas aja sebetulnya Mas. Itu klien yang di lokal. Kalau klien di luar negeri biasanya tuh mereka udah nentuin Mas, kita yang ikut. Jadi mereka pakai tech stack-nya PHP misalnya atau pakai Golang. Kalau Golang sih saya nggak ambil ya kerjaannya karena nggak bisa. Jadi kalau tech stack-nya PHP misalnya pakai framework-nya Laravel atau pakai framework Symfony itu saya masih bisa. Atau misalkan mereka pakai PHP native, misalnya pakai apa lagi ya yang saya lupa, ada satu lagi tuh yang framework yang mereka WordPress. Nah itu saya masih bisa. Jadi tech stack-nya tuh kalau di luar, kalau klien luar dia udah nentuin kita pakai ini. Nah tinggal kita mau lanjut apa, mau ikut apa enggak kayak gitu. Itu yang tech stack ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di luar mereka udah nentuin duluan, tinggal kita sanggup apa enggak. Kalau yang di dalam negeri itu kebanyakan karena kebetulan sebagian besar klien saya itu orang ini masih orang awam ya, owner perusahaan biasanya. Jadi mereka nggak terlalu memperhatikan mau tech stack apa, yang penting mereka dapat apa yang mereka butuhin. Tadi yang kedua Mas, apa ya Mas? Ini sih Mas, cara meminimalisir bug. Jadi apakah pekerjaannya itu include testing kayak manual testing, unit testing ataupun automation testing? Oke. Nah ini pertanyaan menarik ya. Ini pertanyaan yang sama yang saya pertanyakan sekitar tahun 2015-2016 Mas. Jadi waktu itu saya bisa nih pakai Laravel, saya bisa pakai Codeigniter. Tapi apa sih nilai plus saya dibandingkan programmer lain? Karena pada saat saya ngelamar kerjaan atau saya bikin penawaran gitu, itu ketika bersaing dengan programmer lain itu kok kayaknya saya susah kayak gitu Mas. Nah di situ saya menemukan Mas yang namanya automated testing. Ini sesuai dengan pertanyaannya Mas ya. Jadi gini, pada saat kita ngerjain satu project gitu Mas ya, terus kemudian project itu selesai, kita serahkan ke klien. Nah pada saat itu kan karena kita full time freelancer gitu Mas, kita udah loncat ke project lain gitu kan ya, project lain. Nah terus kemudian sekian waktu berikutnya ya kita ini ada masa garansi Mas ya. Ketika kita serahin kan ada masa garansi 3 bulan 4 bulan gitu kan, pada saat ada bug kita benerin dan seterusnya. Ini contoh kasus kita udah selesai, udah terima pembayaran, udah beres gitu sama klien A misalnya. Kemudian kita loncat ke klien B, ke project lain, kita kerjain. Nah sekitar 2-3 bulan kemudian si klien A ini tadi balik ke kita, dia minta tolong Mas, minta tolong dong tambahin fitur ini, atau misalkan dia minta modifikasi fiturnya gitu supaya menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan yang baru. Nah ketika kita balik lagi Mas ke project yang lama, itu kebanyakan kita udah istilahnya udah harus belajar lagi nih. Dulu kita pakai metode penulisan kode yang seperti apa gitu kan di di project yang itu, karena di project baru mungkin kita udah ketemu hal yang baru yang lebih efektif seperti misalnya kayak gitu ya. Ketika kita balik ke project yang lama, kita nih kesulitan untuk develop fitur tadi. Terus kemudian kalau misalkan kita modifikasi database misalnya kayak gitu, ada bug apa enggak ya? Akhirnya pada saat kita udah beresin kerjaan itu, kerjaan yang diminta tadi itu, kita harus ngetes satu persatu tuh Mas, ngetes satu persatu fitur apa sih yang berhubungan dengan fitur yang barusan kita ubah, kira-kira ada bug apa enggak di situ gitu kan. Nah itu kan butuh waktu lama Mas untuk ngetesnya. Nah, akhirnya pada saat tahun 2016-an itu saya lihat ada automated testing. Dan di situ saya lihat kok kayaknya automated testing ini kayak semacam kayak kita bikin robot untuk ngetes fitur-fitur yang udah kita bikin kayak gitu. Nah, dari situlah saya belajar Mas bikin automated testing. Jadi setiap fitur yang sifatnya itu mengubah database, entah insert, edit atau delete, itu semuanya saya bikin testingnya. Nah, jadi semua fitur yang ada urusannya dengan perubahan database tuh saya bikin testingnya untuk semua fitur tuh. Itu saya coba terapin disiplin tuh Mas. Jadi seluruh project sejak saat itu sampai saat ini tuh saya ada testingnya, ada automated testingnya, dan itu sangat terbantu dengan framework Laravel yang saya pakai Mas. Karena itu kan udah integrated ya, testingnya itu kita udah mudah banget untuk menulis testing di framework Laravel itu. Kalau di bahasa lain saya masih agak kesulitan untuk bikin testingnya.
Mungkin karena saya jarang mencoba aja. Tapi jawabannya itu Mas, kita bikin automated testing supaya pada saat kita mengubah sesuatu beberapa bulan kemudian dan perubahan tadi itu bikin dampak atau ngebug di fitur lain itu segera ketahuan gitu Mas. Nah, dari bug yang muncul pada saat jalanin testing itu, kita bisa benerin tuh apakah kita benerin testingnya sesuai dengan rules yang baru atau kita benerin fiturnya supaya testingnya itu jalan gitu Mas. Nah, ketika kita sudah benerin, kita udah jalanin lagi tesnya dan udah lolos, udah hijau kayak gitu kan, kita upload ke production itu lebih pede jadinya. Lebih pede dalam arti kita lebih yakin bahwa perubahan yang kita lakukan barusan itu nggak bikin bug, nggak bikin bug dan yang akan dilaporkan oleh klien kayak gitu Mas. Nah, dengan model kerja seperti itu klien melihatnya kok pakai jasa orang ini, pakai jasa saya misalnya kayak gitu ya, itu kok jarang ada bug di sistemnya kayak gitu. Pada saat kita mau ubah-ubah kebijakan, mau ubah aturan di sistem, itu kok kayaknya dia bisa lebih mudah mengerjakannya dibanding programmer yang lain kayak gitu. Nah itu jadi nilai plus jadinya Mas dengan kita pakai belajar automated testing. Pertama, kita minimalisir ada bug yang ada di production. Terus yang kedua, secara mental kita tuh lebih sehat Mas, kita lebih nyenyak tidurnya. Pada saat kita mengubah-ubah sesuatu di project yang lama itu kita nggak ragu-ragu kayak gitu. Akhirnya kita bisa tidur lebih nyenyak karena dibantu oleh automated testing tadi. Nah kira-kira itu Mas jawabannya. Terjawab apa enggak ya? Terjawab sekali Mas. Nah, Thank you Mas Andi. alhamdulillah ya. Oke, kayaknya kita udah lumayan lama gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa tanya di grup. Nanti ini Kak Lutfi ini, Mas Lutfi bakal saya invite nih buat jadi bantuin teman-teman ketika ada pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin ya sedikit sebagai penutup, ada yang baru, ada yang udah lama. Jadi teman-teman, jadi ini kan kita bikin meetupnya dikasih kode. Jadi kasih kode itu sebuah project yang awalnya itu cuman blog yang kita bikin, tapi kita ngelihat sekarang itu banyak teman-teman itu yang kesulitan untuk dapat kerjaan baru ketika kena layoff gitu. Dan sebenarnya ada banyak pilihan kan gimana caranya. Nah kita pengen bantuin teman-teman buat kayak yang susah cari kerja bisa dapat kerja, kemudian yang belum ada skill bisa juga belajar skill apa gitu. Dan intinya tempat untuk networking gitu. Mungkin itu. Nah, terima kasih udah join teman-teman. Terima kasih banyak ini Mas Lutfi udah sharing. Ini saya yakin ilmu yang kayaknya di kampus pun nggak dibahas sekompleks selengkap ini. Jadi emang dari yang sudah berpengalaman banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini aku screenshot aja ya, screenshot. Nggak perlu thumb up mukanya, aku screenshot. Oke, dan thank you. Sampai jumpa di meetup berikutnya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye, thank you. Terima kasih banyak teman-teman waktunya.